Pemirsa, untuk membahas kesaksian persidangan hari ini dalam perkara obstruction of justice telah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Bapak Beni Mamoto, pengamat hukum pidana Bapak Hipnu Nugroho, dan kuasa hukum keluarga Yosua Bapak Martin Lukas. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Fitri dan semua. Baik, kita ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, apabila kita melihat ataupun menyimak kesaksian-kesaksian dalam persidangan hari ini, diantaranya dari saksi Diryanto yang mengaku CCTV di rumah dinas Verdi Sambo ini adalah termasuk tanggung jawab Yosua. Apakah Yosua pernah ataupun keluarga pernah kemudian diceritakan mengenai ini juga bagian dari tugas Yosua? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Memang paling gampang itu melempar tanggung jawab kepada orang yang sudah tidak bisa dimintai tanggung jawab ya. Saya sih sebenarnya cukup unik ya. Kalau kita berbicara kemungkinan, memang ada kemungkinan ya. Tapi apakah memang benar bahwa saksi tersebut benar-benar meminta dan melaporkan kepada Yosua bahwa CCTV tersebut rusak dan minta diperbaiki? Ini kan sama saja seperti kita disuruh bertanya kepada orang yang sudah tidak ada ya. Jadi kalau menurut saya tidak penting juga. Yang paling penting itu adalah ya, Verdi Sambo melalui keterangannya mengatakan CCTV tersebut yang rusak bukan DVR, melainkan apa namanya itu kamera ya. Tapi si saksi yang juga ART ini mengatakan bahwa yang rusak adalah DVR. Ini aja udah berbeda ya, keterangannya nggak nyambung. Lalu kita juga jangan lupa bahwa dia ini sampai saat ini masih menerima upah dari Verdi Sambo dan Putri. Jadi buat apa kita percayai keterangannya? Inilah salah kita dari awal, kenapa Putri itu tidak langsung ditahan ya. Karena kami menduga keras bahwa orang-orang ini sudah dikondisikan ketika memasuki persidangan untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian, sehingga kesaksian itu sesuai dengan maunya orang-orang tertentu. Saya mengatakan ini bukan dalam rangka ya, bukan dalam rangka pada persidangan pemeriksaan saksi pada terdakwa pelaku obstruction of justice. Saya juga tidak simpati kepada mereka. Menurut saya mereka harus dihukum juga. Kenapa menurut saya mereka harus dihukum? Karena memang mereka adalah rangkaian bagian daripada Verdi Sambo pada saat itu. Okay. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena mereka ini jujurnya kapan sih? Jujurnya kan baru pada saat ketika sudah jadi tersangka atau terdakwa saja kan ya. Kalau kita lihat rangkaian peristiwa dan surat dakwaan jaksa penuntut umum, jelas kok dikatakan bahwa ketika Hendra Kurniawan melapor kepada Verdi Sambo setelah mendapat temuan ya, bahwa saksi Cuk Putranto mengatakan Joshua masih hidup, ketika sudah melapor, apa kata Hendra? Ketika Sambo ini mengatakan, kalian tidak percaya sama saya. Dia hanya bilang, ya sudah kita percaya sama Verdi Sambo saja. Padahal mereka sudah mendapatkan kebenaran material dan bisa menyanggah keterangan Verdi Sambo yang sebelumnya mengatakan dia tidak ada di tempat, Joshua tembak-menembak, Joshua katanya melakukan kekerasan seksual. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Artinya menurut Anda ini banyak orang yang kemudian sudah masuk dalam rangkaian bagian dari skenario yang ataupun disusun oleh Verdi Sambo seperti itu. Sehingga kemudian ada pernyataan bahwa seharusnya yang kemudian terlibat ini ada 30 hingga 40 orang. Kamarudin Simanjuntak sempat berbicara mengenai hal itu. Itu yang kemudian menjadi dasarnya, Pak Martin. Ya saya setuju. Kayak gini contoh ya. Itu membuang darah korban tindak pidana, apakah itu bukan kejahatan? Saya mau tanya, kejahatan itu kan ada yang dengan sengaja, ada yang dengan ketidaksengajaan ya, atau yang disebut dengan culpa. Dalam dua hal ini ada tiga bagian. Yang pertama pelanggaran etik, yang kedua yang pertama adalah pelaku pembunuhan berencana ataupun 338, yang kedua obstruction of justice, yang ketiga pelanggaran etik. Nah, orang-orang ini yang mana nih? Kok enak banget cuma jadi saksi gitu loh. Nah, pada saat jadi saksi juga kesaksiannya nggak jelas juga. Justru kesaksiannya juga obstruction of justice. Nah, makanya menurut saya, selain daripada dua ART ini, menurut kami pada saat itu seharusnya ajudan yang lain itu juga jadi tersangka. Setidak-tidaknya jika tidak dalam pasal 340 338 dalam dakwaan yang primer, mereka masuk dalam ya sebagai terdakwa obstruction of justice. Ini kan mereka beruntung. Hanya sebagai pelanggar kode etik saja dan didemosi selama waktu tertentu kan. Oke, baik, kita ke Pak Hipnu terlebih dahulu. Pak Hipnu, ini mengenai dalam persidangan kasus obstruction of justice ini memang ada kemudian kesaksian terutama dari sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo yang beralasan hanya menjalankan tugas dari atasan untuk menghilangkan jejak. Menurut Anda apakah memang gambarannya seperti itu atau ini justru bagian dari strategi yang dilakukan oleh para terdakwa ini? Ya, Mbak Fitri.
tampaknya ini bagian strategi dari para terdakwa untuk melimpahkan bahwa tanggung jawab ada pada Sambo. Tapi kita melihat dalam hukum pidana itu tidak ada pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban individu. Tidak ada mengenal vicarious responsibility, nggak ada. Oleh karena itu, siapapun yang terjadi dalam kasus ini adalah bertanggung jawab. Cuman pertanggungjawabnya seperti apa? Itu yang kita lihat nanti peran masing-masing terhadap obstruction of justice. Ini, jadi tidak ada yang menjadikan membebaskan, nggak ada. Semua, karena kapasitasnya apa? Semua ini kan dalam arti kan penyidik. Penyidik itu ada kemampuan untuk menilai apabila barang bukti rusak, barang bukti dihilangkan. Dalam hati itu sudah berpikir, ini salah saya, ini kurang baik ini. Apalagi kalau seandainya yang bersangkutan melakukan suatu pemeriksaan, itu yang sangat fatal sekali. Sehingga kalau sampai berani melakukan suatu tindakan itu, ada niatan yang penuh bahwa dia mengetahui dan menghendaki adanya suatu perbuatan atas, walaupun itu suruhan. Tapi namanya seorang penyidik itu ada independen, Mbak. Independensi itu yang harus dipikirkan. Ini yang sulit, bahwa kita tidak bisa melihat suatu bagian, suatu organisasi, tapi independensi suatu penyidik itu melekat bahwa dia mampu melihat suatu yang baik dan tidak baik. Sehingga seharusnya kalau memang itu dilakukan suatu bentuk perintah, ya mengingatkan, karena ini suatu perbuatan pidana. Ini yang harus dikembangkan. Jadi tidak asal menerima perintah, oh itu sulit, itu bukan suatu penyidik yang independen kan. Independensi itu bisa menolak atas pimpinan. Begitu Mbak Widi. Baik, nah karena kemudian Pak Hipnu sudah berbicara mengenai independensi dari penyidik, kita ke Pak Beni. Pak Beni, dalam sidang hari ini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Ridwan Nelson Soplanit menyatakan saat olah TKP awal penembakan sudah ada pejabat perwira propam di rumah dinas Verdi Sambo. Apakah ini hal yang lazim ataukah kemudian memang ini upaya untuk mengintervensi independensi dari penyidik itu sendiri? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita semua mengikuti bagaimana skenario ini dibuat serapi mungkin dengan didukung struktur yang berlaku di Polri, khususnya di Propam. Sehingga kita melihat bagaimana seperti paduan suara, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Namun kemudian setelah psikohierarki ini dibongkar dengan dimutasi non-job, terlebih sekarang sudah di PTDH, maka semua mulai bisa berani mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Saya sependapat dengan Pak Martin tadi, khusus untuk pembantu atau ART ini, mereka masih terikat karena masih bekerja. Sehingga kita lihat bagaimana keterangan yang tidak konsisten dan sebagainya. Dalam kaitan kehadiran pejabat di Propam ke TKP, ini tentunya bisa juga kemudian kita cek apakah penanganan TKP sudah sesuai dengan prosedur. Pak Beni, tapi dalam situasi kemudian normal, Inafis hadir, semua dilakukan secara transparan. Ini ternyata tidak. Semua harus masuk dalam skenario. Inilah bentuk intervensinya. Baik, karena Pak Beni, tapi apakah dalam situasi yang normal, apakah kewenangan Propam bisa sampai menjangkau olah TKP dalam situasi yang normal? Situasi yang normal ini sesungguhnya yang seharusnya dilakukan adalah serahkanlah kepada satuan kerja yang memang bertanggung jawab masalah penyidikan. Bukan kemudian diambil alih oleh seluruhnya jajaran Propam yang turun. Ini tentunya sesuatu yang sudah menyimpang. Terlebih dengan arahan-arahan atau permintaan-permintaan sesuai dengan yang dilakukan oleh Kadipropam dalam hal ini. Sampai dengan BAP pun dibuatkan, saksi tinggal tanda tangan dan sebagainya. Inilah bagian dari skenario itu. Mengenai hal itu Pak Beni, ini ada juga kemudian kesaksian dari mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifazel Samuel. Dalam kesaksiannya ia mengaku sempat ditegur oleh Sambo saat menginterogasi Eliezer. Artinya sebetulnya apakah fakta di lapangan memang praktik seperti itu bisa terjadi kemudian ketika Propam bisa langsung menegur penyidik yang sedang melakukan interogasi? Tidak boleh.
karena penyidik itu independen, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Jadi ketika ada pihak yang mengintervensi, seharusnya dia menolak atau melaporkan kepada atasannya adanya intervensi tersebut. Tetapi sekali lagi, karena ini di bawah tekanan kekuasaan, kemudian skenario yang sudah dibuat sedemikian rupa, maka para bawahan ini tidak berkutik. Kita semua tahu bagaimana powerfulnya Sambo saat itu. Pak Martin, bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian dalam kesaksian bahwa ini Sambo menyusun skenario setelah pembunuhan ini sangat rapih, ada yang mengatakan nyaris sempurna. Tadi ada kemudian CCTV yang diganti ataupun ada pembersihan TKP, jejak darah dibersihkan. Menurut Anda apakah ini akan membuat adanya kesulitan dalam pembuktian pembunuhan berencana? Tentu ya, ini kan delik material ya, harus ada kausalitas. Sebab akibat, nanti Prof. Ibnu bisa menjelaskan secara detail. Saya bukan ahli pidana, cuman teknisnya tahu lah dikit-dikit ya. Jadi harus ada kausalitas antara delik formil dengan delik material, ya. Harus bisa dibuktikan ada keterkaitannya. Kalau tidak, ya sulit. Nah, masalahnya ya, yang saya dengar nih ya, nanti mungkin bisa dikuatkan oleh Pak Beni. Seperti selongsong peluru, proyektil itu katanya banyak yang difabrikasi tuh. Nah, makanya ini kalau tidak cermat ya, tidak lengkap dan tidak bisa memberikan pembuktian yang kuat. Saya curiga nanti karena kausalitas inilah bisa ada celah ya untuk setidak-tidaknya ya minimal ya, yang harusnya 340 jadi 338. Atau mungkin saja nanti karena satu dan lain hal gitu ya, karena kurang akuratnya dari segi kausalitas tersebut. Ya mungkin saja nanti bisa bebas, kita nggak tahu. Tapi kita berharap, ya, kita berdoa, kita mendukung dalam hal ini tim jaksa penuntut umum yang sudah berani ya mendakwakan pasal 340. Saya pikir ini bukan hal yang ringan, ya, bukan hal yang main-main. Kalau mereka berani mendakwa 340, saya yakin pasti sudah didasarkan dengan alat-alat bukti yang lengkap, sehingga nantinya pada saat menuntut dan juga diputus oleh pengadilan itu bisa terbukti sesuai dengan dakwaan primer mereka. Demikian. Oke, Pak Beni mungkin tanggapannya mengenai tadi pernyataan dari Pak Martin ini ada selongsong ataupun proyektil yang banyak difabrikasi. Jadi memang TKP kan sudah dirusak, sudah dirubah, tidak utuh lagi. Sehingga memang olah TKP itu menjadi ada kendala tersendiri lah. Tidak hanya menyangkut masalah kelongsong peluru, kemudian juga arah tembakan yang ternyata rekayasa dan sebagainya. Inilah yang kemudian setelah adanya pengakuan dari masing-masing yang terlibat, barulah konstruksi pembuktiannya bisa dibangun. Dari tadinya konstruksi versi skenario, ini kemudian konstruksi versi apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi memang ada hal-hal yang kemudian tidak relevan ya. Bahkan itulah yang kemudian nanti akhirnya menjadi bukti terjadinya obstruction of justice. Tetapi khusus pembuktian masalah bagaimana proses penembakan terhadap korban dan sebagainya, itu sudah diakui dan para pihak sendiri yang terkait sudah mengaku masalah itu. Oke, baik. Nah, gini kita akan ke Pak Hibnu. Pak Hibnu tadi menyambung dari pernyataan Pak Martin bahwa ada kekhawatiran bukti-bukti yang tadi difabrikasi, sementara yang menjadi andalan adalah kesaksian dari Eliezer dan bukti-bukti ini. Apakah ini akan menjadi celah ataupun memang kesulitan untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana sehingga kemudian menjadi celah dari pasal 340, jangan-jangan nanti yang diterapkan adalah pasal 338? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Kalau menurut saya pembuktian kasus ini tidak begitu sulit karena sudah didukung dengan bukti-bukti saintifik. Memang terhadap saksi-saksi yang disampaikan itu masih terokupasi oleh AFS. Nah, itu. Sehingga bagaimana untuk bisa menggali keterangan yang benar, yang betul, ini tampaknya perlu waktu. Jadi indoktrinasi sebagai saksi untuk tadi skenario seperti sampai ke Pak Beni itu memang butuh waktu. Karena dari saksi awal ya, kita kan
baru saksi-saksi ini, belum keterangan ahli ini. Ya, saksi-saksi awal baik S, baik D, ya itu kelihatannya muter-muter, gitu loh, muter-muter. Jadi ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang melompat. Padahal kalau namanya kita melihat suatu pembuktian seperti yang ditentukan pasal 185 ayat 6 itu dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan itu harus logika, beyond a reasonable doubt, bahwa keterangan itu harus logik, kan itulah. Lah ini yang belum. Makanya sampai kemarin ada beberapa saksi yang sudah tanda petik ya diancam untuk sumpah palsu. Ini karena memang apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan yang di persidangan nggak nyambung. Oke, betul, yang di persidangan nyambung, tapi di persidangan ini ternyata juga nggak nyambung dengan keterangan saksi yang lain. Nah ini yang sepotong-sepotong ini yang tampaknya perlu waktu, perlu keahlian khusus, perlu adanya suatu kesabaran, baik penuntut umum maupun hakim dalam mengungkap ini. Karena kalau langsung pada suatu pertanyaan yang mungkin tanda petik menanyakan agak gelagapan. Kita lihat namanya ART yang sudah mendapat indoktrinasi, yang kemudian pada situasi yang persidangan ada penasihat hukum, penuntut umum, hakim, bisa juga grogi. Terbukti Susi kemarin begitu dilempahkan di saksi lain langsung mengaku. Bagaimana D nanti lagi kaitannya dengan tadi CCTV, kaitannya rusak. Apakah itu rusaknya seperti apa? Apakah dia sebagai ahli IT? Anda juga, kan itu kan. Ini kan orang-orang yang tanda petik bukan kualifikasinya, karena dalam pembuktian cara menjelaskan keterangan alasan ini juga menentukan. Jadi kalau pertanyaannya kok terkait dengan CCTV mati, pertanyaannya apakah RT tadi mengetahui CCTV? Ya enggak, berarti harus ahli IT, kan itu. Kemudian kemarin keterangan terkait dengan sakit S, apakah dia mampu melakukan seperti itu? Tidak. Lah inilah yang dikonstruksikan bahwa suatu pembuktian itu harus betul-betul objektif berdasarkan kondisi nyata. Lah ini belum nyambung. Lah mudah-mudahan nanti begitu konfrontasi antara satu saksi dengan saksi yang lain itu bisa nyambung. Seperti halnya tadi kalau kita AKBP Ridwan tadi, akhirnya kan terbuka semua. Dan itu loh. Ini Mbak Fitri, memang saya kira tidak sulit tapi perlu waktu, perlu ketenangan dalam mencari suatu keterangan sehingga betul-betul mendapatkan suatu kebenaran material. Artinya walaupun keterangan saksi tadi Anda katakan masih terlihat berbelit, bukti-bukti yang ada juga kemudian dalam kondisi rusak seperti itu, ini tapi pembuktian mengenai pasal pembunuhan berencana masih sangat terbuka ataupun masih sangat bisa dibuktikan seperti itu Pak Hipnu? Masih sangat terbuka Mbak, kaitannya dengan perencanaannya, kaitannya dengan eksekusinya, kaitannya barang buktinya. Ini kan sebetulnya hanya mensinkronisasikan aja, tapi baru keterangan saksi. Inilah yang kita lihat, karena keterangan saksi itu tadi namanya bisa lupa, bisa ada tekanan, bisa karena ya banyak faktor lah. Makanya kalau ke depan RUU KUHP itu kita ubah menjadi bukti elektronik. Karena kalau bukti elektronik sampai kapanpun, kiamat pun tetap mati seperti apa yang terjadi suatu peristiwa pidana. Ini. Oke, baik, kita tunggu bagaimana kemudian alur persidangan berikutnya mengenai pembuktian dalam pembunuhan berencana ini dan juga dari pembuktian dalam obstruction of justice itu sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.